Seorang salafus saleh pernah duduk di kebunnya. Ini kisah nyata, dinukil oleh Ibnu Rajab. Beliau duduk di kebunnya, ini dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah tentang masalah kehidupan akhirat. Beliau mengatakan ada seorang saleh dulu, dia duduk di kebunnya. Tapi rupanya dia duduk di kebun ini ditutup pagar yang besar, nggak ada orang boleh masuk. Setelah itu, setiap hari dia kumpul pegawainya, lalu dia kasih instruksi, kerjain ini, turunin kurma dari sana, dari sana, dari sana. Lalu kumpul semuanya, dia lihat hasil panen, lalu dia nikmati. Kadang-kadang kalau dia nikmati, dia sendirian, pegawainya semua bubar. Satu waktu dia lagi nikmati, lagi pas mau makan kurmanya, lagi segarnya, lalu goyang pohon-pohon di depannya, ada rumput-rumput goyang. Lalu dia marah, dia mengatakan apa? Siapa kamu? Berani benar masuk ke kebun saya, karena kalau pegawainya nggak mungkin semuanya di rumputan. Maka keluar seseorang dari situ, dia tidak kenal. Lalu dia marah, dia mengatakan, siapa kamu ini? Berani benar masuk ke kebun saya. Maka dia senyum orang itu sambil mengatakan, saya orang yang datang tidak perlu minta izin. Dia bilang itu sendiri dia. Tiba-tiba matanya tadinya marah jadi redup. Dia bilang, saya orang yang tidak butuh minta izin. Dan saya orang yang ditunggu oleh semua makhluk. Serta juga saya yang paling ditakuti oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tiba-tiba dia lemas, dia lepas kurmanya, dia tundukin kepalanya. Dia mengatakan, masih ada waktu ke Allah berikan untukku? Maka orang itu mengatakan, masih ada, tapi tinggal beberapa saat lagi. Begitu diangkat kepalanya, orang itu tidak ada, hilang. Allah berikan dia peringatan. Syukur kalau datang begitu, kalau tidak datang kepada kita bagaimana? Jangan lalai teman-teman sekalian. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah melewati kuburan antar jenazah. Kemudian beliau bilang kepada orang-orang di situ, kebetulan jadi raja nih. Jadi raja beliau ikut pikul jenazah. Dan selalu momen-momen begini digunakan baik oleh beliau. Lalu kemudian beliau mengatakan, setelah jemaahnya sudah gumur jenazah, sebelum bubar dia mengatakan, wahai muslimin, apakah kalian tahu kuburan ini bicara apa sama aku? Dia cuma kasih perumpamaan nasihat. Kuburan tidak akan bicara, tapi dia bilang, apakah kalian tahu kuburan ini kalau bisa bicara bilang apa sama aku? Mereka bilang, tidak Amir Mu'minin. Dia mengatakan, wahai Umar, aku adalah tempat yang disiapkan untuk orang beriman dan juga orang-orang fasik dan kafir. Apa kalian tahu mereka bertanya apa lagi atau berkata apa lagi denganku memperkenalkan dirinya? Kata orang-orang di Irak pada saat itu, di negeri Syam, tidak, kami nggak tahu. Maka tanah-tanah ini kalau bisa bicara dia akan mengatakan, akulah yang akan menyedot kulit-kulit yang bersih, otot-otot yang bersih, bola mata yang indah, serta aku akan menggugurkan semua rambut dan bulu badannya. Hai Umar, apa kau tahu apa yang aku lakukan dengan tulang-tulangmu nanti, atau tulang-tulang orang yang masuk di dalamku? Maka Umar berkata, aku tidak tahu. Jadi seakan-akan dia menceritakan bicara sama kuburan tersebut. Lalu kuburan itu mengatakan, aku akan meremukkan semua tulang-tulang, mengisap semua sumsum yang ada di dalamnya, dan kemudian aku akan membuat orang itu berpisah dengan harta dan keluarganya. Lalu Umar menangis, dan begitu juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang soleh teman-teman tahu, padahal Umar itu jadi raja pada saat itu. Jadi tidak jadikan kerajaannya justru untuk kesombongan, tapi justru untuk menunjuk kepada kehidupan akhirat.